Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Fazlan. Saya Ayu Liandari. Saya Mutia Rizky. Saya Siti Fatimah Zuhra. Saya Ayu Wahyuni. Saya Khairina. Saya Fitri Lukfianti. Dan saya Raja Asgadi. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe, Unit 1, semester 4, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan mewawancarai salah satu kantor yang ada di Lok Sukun, yaitu kantor Badan Pusat Statistik, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islami. Apa itu Badan Pusat Statistik BPS? Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu memang tiap tahunnya kita rilis datanya seperti itu. Cuma yang untuk Aceh Utara Mangka itu lebih luas ya, lebih luas. Cuma kalau yang untuk lebih spesifik mengenai kesejahteraan, indikatornya apa saja itu ada di statistik kesejahteraan rakyat, publikasinya. Jadi nanti adik-adik bisa download sih sebenarnya di web Aceh Utara kap.bps.go.id. Di situ udah ada semua publikasi. Dari tahun-tahun yang lalu, yang lama udah ada tuh sampai sekarang. Jadi itu memang datanya data publik lah ya. Semua orang bisa akses seperti itu. Memang itu data untuk umum. Jadi bisa melihat. Di antaranya tadi kayak kemiskinan, pengangguran kan. Berapa persen untuk Aceh Utara itu sudah ada semua di situ. Nah, seperti itu. Memang untuk tiap tahunnya angka kemiskinan sama pengangguran ya naik turun lah ya. Naik turun memang fluktuatif lah. Dan untuk perhitungannya ini saya jelaskan terus saja ya. Jadi untuk perhitungan kemiskinan ini kita BPS menghitung yang disebut dengan kemiskinan makro. Kemiskinan makro. Jadi kita hanya menghitung kemiskinan angka kemiskinan secara menyeluruh lah ya untuk Aceh Utara gitu. Dan ini hasil data ataupun sumber datanya itu dari survei lapangan. Namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau kita singkat Susenas. Itu dia surveinya itu untuk tiap tahun itu ada 2 kali. Ada 2 semester gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu di bulan Maret itu data Susenasnya itu hasilnya itu untuk perhitungan angka kemiskinan misalkan diantaranya untuk tingkat Kabupaten Aceh Utara gitu ya. Tapi untuk bulan September itu tingkat kemiskinan yang dihasilkan dari hasil survei ini untuk level provinsi. Nah, jadi bulan Maret kabupaten, bulan September provinsi. Itu karena apa? Karena sampelnya, tergantung sampel. Untuk Maret dia banyak sampelnya, jadi bisa mewakili untuk Aceh Utara. Sedangkan untuk September sampelnya sedikit, jadi hanya bisa mengestimasi ataupun menghitung tingkat kemiskinan di level provinsi saja, seperti itu. Itu tadi tingkat kemiskinan. Jadi kemiskinan ini adik-adik semua, ini dia diukur kalau untuk yang makro ya. Yang makro itu diukur dari tingkat pengeluaran sebenarnya. Tingkat pengeluaran penduduk ya ataupun responden yang kita data itu dihitung berapa sih pengeluaran
selama setahun atau selama ada beberapa tempo sih di sini berapa jangka waktunya kan. Kan intinya tingkat pengeluaran di rumah tangga itu ada berapa rupiah seperti itu. Nah, jadi nanti dari hasil itu barulah dihitung berapa sih angka kemiskinan yang didapat. Dan itu emang untuk perhitungannya bukan dari BPS Kabupaten, BPS Pusat yang hitung semuanya. Kita di sini cuma menerima aja kan. Jadi BPS Kabupaten hanya melakukan pendataan lapangan, datanya ya masih data mentah gitu ya, berapa secara detail lah ya per rumah tangga. Jadi nanti hasilnya kita serahkan ke BPS provinsi, nanti provinsi serahkan ke BPS pusat. Jadi pusat yang atur, pusat yang hitung gitu ya. Kita hanya menerima bahwa nanti hasil kemiskinan Jawa Utara sekian dapatnya. Seperti itu. Nah, itu tadi kemiskinan. Terus satu lagi pengangguran. Pengangguran atau di sini lebih tepat kita sebut tingkat pengangguran terbuka ya. Itu yang BPS keluarkan. Tingkat pengangguran terbuka ini itu didapat dari survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, kita sebut Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi survei ini juga sama, ada 2 kali dalam setahun, cuma beda waktunya aja. Kalau Februari ada di bulan Februari dan di bulan Agustus. Kalau Februari dia untuk level perhitungan tingkat pengangguran atau hasil ininya untuk level provinsi, sedangkan untuk bulan Agustus untuk level kabupaten. Jadi kebalikan dari Susunas tadi. Karena kan penyelenggaranya kan satu BPS saja kan, jadi harus disilang lah supaya nggak berat gitu ya, nggak terlalu berat. Jadi di sini tingkat pengangguran ini sama seperti tadi juga, perhitungannya sama pusat juga gitu. Kita di sini cuma pusat BPS pusat ya, BPS RI. Kita hanya melakukan pendataan lapangan dan menunjukkan hasilnya ke pusat gitu. Jadi mereka yang ngatur, mereka yang hitung semua berapa hasilnya, nanti baru dirilis diserahkan ke kita kan. Cuma datanya. Di sini ya yang utamanya seperti itu. Nanti dikirim ke pusat. Kirim ke pusat. Nanti pusat yang mengolah semua bagaimana perhitungan kemiskinannya, perhitungan penganggurannya ya. Semuanya didapat dari pusat semua kalau kita. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekilas lah ya. Sekilas, cuman untuk lebih detail bagaimana konsep pengangguran yang lebih detail, bagaimana kemiskinan lebih detail, itu di buku publikasi ada. Tinggal ya. Meningkat atau menurun kayak gitu, Pak? Sebentar ya. Kalau yang ini saya kurang ingat ya, harus kita lihat datanya ya. Cuma kalau kemiskinan yang saya ingat itu untuk tahun ini dibandingkan sama tahun kemarin meningkat. Kalau kemiskinan ya, itu yang sebab utama ya bisa kita lihat dari pandemi COVID ini. Jadi dampaknya ada ya berefek lah kepada kemiskinan seperti itu kan. Bisa kita lihat dari penghasilan mungkin berkurang kan. Dan juga mungkin memang ada sebab-sebab lain juga, misalkan contohnya kayak banjir misalkan, banjir Aceh Utara kan hampir setiap tahun kan, itu ada efek juga. Jadi mungkin petani-petani mungkin jadi gagal panen kan, menjadi berkurang pendapatannya kan, penghasilannya seperti itu. Dan juga mungkin bisa dilihat juga dari irigasi misalkan, irigasi di Aceh Utara memang ada masalah juga gitu. Ada beberapa yang tidak beroperasi lah ya, mungkin setahun lebih kalau nggak salah saya. Ada beberapa irigasi yang nggak berfungsi dengan baik lah, atau rusak saya bilang ya. Jadi nggak ada lagi airnya. Jadi petani pun sudah jadi tidak bisa tanam lagi lah gitu bisa kita bilang. Itu diantaranya. Memang kalau dalam ini kalau ditanya sebab-sebabnya, memang di survei itu tidak ada ya, tidak disebutkan. Ini kan survei kan biasa kita pakai kuesioner ya. Tanya bagaimana berapa penghasilannya, misalkan bagaimana pekerjaannya apa aja gitu kan. Memang nggak disebutin, misalkan kalau penghasilan berkurang, alasannya kenapa nggak ada di survei, di situ nggak ada. Jadi paling kita hanya bisa melihat fenomena lah seperti itu ya, fenomena bagaimana. Dan
untuk ya memang kalau untuk melihat penyebab salah satunya tadi dari fenomena itu yang pertama, karena di survei itu tidak ada, dan kita pun dari BPS ini kita hanya kalau diibaratkan itu tukang foto lah, potret. Kita memotret bagaimana kondisi masyarakat gitu kan di lapangan. Kalau misalkan hasilnya bahwa kemiskinan meningkat, ditanya penyebab, memang kita nggak bisa pastikan kan. Paling kita lihat kira-kira fenomenanya seperti ini, seperti itu. Karena memang di survei tidak ada, nggak kita cakup ya, nggak tercakup di situ. Dan untuk ini adik-adik semua, dan untuk perhitungan kemiskinan ya, pengangguran, terus ada survei tadi, pokoknya kita BPS ini kita serentak seluruh Indonesia gitu ya. Karena kan BPS instansi pusat ya, vertikal. Jadi satu kegiatan pasti di semua wilayah ada gitu. Jadi nggak cuma Aceh Utara aja yang buat survei ini, yang lain enggak. Semuanya sama. Jadi kalau misalkan data, misalkan kita cari data tentang apa misalkan ya, misalkan tentang kemiskinan lah. Tahun ini berapa angka kemiskinannya? Kalau misalkan Aceh Utara sudah ada angkanya, berarti kabupaten lain pasti ada gitu. Karena memang satu sumber ya, satu sumber diturunkan semua, pasti ada semua gitu seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Ya. Gimana? Oh, nama saya Farid Yulian. Nanti tanya sama depan boleh juga lah. Yulian. Foto rame-rame. Oke, boleh. Sekarang lah kalau gitu. Saya mau berangkat soalnya nih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.